Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudaraku, konten kali ini saya ingin sharing dan menanggapi videonya Mas Heri Pras sama Kang Mahesa kemarin ya, mengenai karomah apa guru sekumpul. Untuk karomah keseluruhan anak kurang tahu, cuman yang saya garis bawah ini adalah yang pecah jadi 3 itu ya. Nah, intinya begini dulu, ini kita sharing ya Mas Pras, Mas Mahesa. Saya bukan ustadz, cuman saya ini ya dulu pelaku musafir ya, yang dari makam ke makam itu ya. Yang saya juga sering dibilang kurofat, syirik dan lain-lain dulu sering. Padahal syirik tempatnya di hati, bukan di benda, bukan di fisik, bukan di materi. Itu dulu ya. Mengenai karomah, sebenarnya dalilnya kuat sudah ada di Al-Quran. Saya contohkan, Ashabul Kahfi itu tidur selama 309 tahun. Apakah itu masuk akal? Apakah itu ilmiah? Kemudian Sayyidina Maryam, ibunda Nabi Isa, Sayyidah Maryam ya, itu mendapat makanan dari surga. Apakah itu masuk akal? Apakah itu halu? Terus onta Nabi Ayub keluar dari batu, apakah itu masuk akal? Tongkat Nabi Musa dan lain sebagainya. Nabi Uzair, beliau ditidurkan 100 tahun karena ingin melihat bagaimana cara Allah membangkitkan manusia kelak. Ditidurkan 100 tahun, bangun-bangun keledainya kan meninggal, dihidupkan sama Allah, tinggal tulang belulang dihidupkan, seret balik. Apakah itu masuk akal? Nah, kalau di dunia ilmiah kita yang jasad ini ya tidak masuk akal, tapi itu kan diceritakan dalam Al-Quran, yaitu dalil kuat karomah, mukjizat untuk para nabi, karomah untuk para wali, maunah untuk orang-orang soleh. Kalau jenengan bilang karomah itu halu, berarti di Quran itu bagaimana? Apakah di Quran saja yang sah, yang di luar Quran tidak sah? Quran itu sejarah, cerita sebagai suri tauladan, dan bisa terjadi di luar Quran karena sejarah terus berulang. Nah, orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu juga mendapatkan anugerah berupa karomah. Contoh Habib Soleh Tanggul menyembuhkan anaknya Raja Arab, Raja Faisal. Terus saksinya abahnya Abu Yazid Al-Maliki, tidak punya kemaluan, tidak punya dobur, diteblok tok, langsung diteblek gini tok, keluar kemaluan dan doburnya. Apakah itu halu? Itu kalau mau saksi mata ke sana ke Arab, sudah ada buktinya. Itu dibangunkan hotel di dekat Ka'bah, itu sebagai bukti tanda terima kasih Raja Arab dulu, Habib Soleh Tanggul. Kemudian untuk masalah guru sekumpul yang bisa mecah jadi 3, sebenarnya itu banyak, bukan hanya guru sekumpul. Habib Alwi bin Hashim Assegaf, yang makamnya di dekatnya makam Habib Bakar Segaf Kutub, itu dulu juga sama. Itu dulu ketika ini saya manakibnya ya,
ketika haul beliau saya mendengar para ulama itu bercerita ketika sowan ke Habib Syekh B. Ahmad Bafaqih Batu Putih, beliau itu dilihat tidak sholat, ditegur sama orang lain. Bib, antum kok tidak sholat? Loh, dibilang itu siapa tidak sholat? Tuh lihat ke dalam, ternyata di sana ada 9, ada yang sholat sana, ada yang sholat sini. Nah, itu kemudian Mbah Mangli ataupun Gus Dur katanya pernah, ataupun Abah-Gurus kumpul jadi 3. Nah, ini ada cerita Kiai Hamid Pasuruan. Beliau kan ada yang ketemu di Mekah, di sisi lain di rumah dia ngobati orang, nemoni tamu, bisa mecah juga. Nah, dari sini kuncinya. Ketika itu ada Habib, insya Allah masuk keluarga dari Habib Abdullah Bafaqih ya, Darut Tauhid Malang. Itu bilang, kalau antum pengen tahu sesat sejatinya siapa itu, ya Hamid asli atau bukan, dikasih wiridnya. Ketika dikasih wirid, dilihat ternyata bukan Kiai Hamid, tapi itu adalah malaikat. Jadi para wali itu kita semua ada malaikatnya sebenarnya. Sedangkan para wali punya malaikat yang bisa menjelma seperti diri beliau. Kadang-kadang para wali malas diganggu orang, asyik sibuk dengan Allah. Lalu malaikatnya yang menjelma seperti beliau. Beliaunya kalwat, dikir. Nah, itu penjelasan dari saya begitu, sepengetahuan saya. Kang Mahesa sama Mas Heri Pras. Jadi bukan halu. Mohon maaf kalau sama wali, kalau bilang halu itu ada kuatirnya suul adab. Mungkin kalau kita ini halu iya, kalau saya bilang gitu, atau gus-gus yang ngaku-ngaku wali itu yang tidak diakui kewaliannya oleh dunia itu halu iya, percaya ya. Tapi kalau kelas Abah-Gurus kumpul itu memang kewaliannya diakui, dan para wali tidak bisa dipahami dengan akal, saudaraku, dengan cinta dan iman, mahabbah, bukan taklid buta. Karomah itu memang benar ada, Allah sendiri yang bilang. Mungkin saat itu ya malaikat-malaikat yang menyerupai gurus kumpul. Sedangkan untuk masalah makam bergoyang, kemudian Rasulullah, itu bisa jadi ya, bisa tidak. Cuman kita sebagai warga Nadiyin tuh meyakini karena kusnudan kita. Penglihatan para wali beda dengan penglihatan orang awam biasa. Contoh gini aja lah Mas Kang Mahesa, kalau jenengan kan bilang halunya kan seperti kayak menghina ya, seperti kayak ngeremehkan banget itu ya. Coba antum sama teman antum 3 orang berdiri, kemudian antum putar badan antum, putar terus, nanti lah bumi ini goyang antum lah bisa jatuh. Nah, apa yang lain itu bisa tahu, bisa merasakan? Tidak bisa, yang tahu ya antum sendiri gitu loh. Jadi muka sahabat bukan harus semua tahu. Contoh, kalian kemarin bilang saat Nabi Muhammad membelah bulan itu disaksikan oleh semua orang, bahkan orang lain, iya itu benar. Tapi ketika Isra Mi'raj, siapa yang menyaksikan? Siapa yang beriman dulu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karomah itu bisa ada yang dilihat manusia, ada yang dialami pribadi. Itu menurut saya. Nah, jadi jangan semua dikebiar halu. Halu itu kalau kita orang-orang awam ini halu. Kalau mereka yang kelasnya sudah waliullah, ilal wali, yang tahu wali itu wali, saya enggak
Nggak paham begitu bisa hadis ya, walaupun anak ngaji tapi anak nyantol, cuma namanya bukan ustadz ya. Yang tahu wali itu wali. Dan Abagurus Kumpul sudah dibuka kewaliannya oleh para wali-wali lain. Sedangkan surga yang dimaksud kok punya sendiri, memang surganya kan sendiri-sendiri. Nah mungkin karena Abagurus Kumpul tadi muridnya banyak, surganya guru besar, bisa dia diajak tinggal bersama. Bukannya ada hadis kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai sewaktu di dunia. Ketika Abagurus Kumpul dikasih Allah surga, para muhibbinya dikumpulkan bersama beliau, mau apa? Allah itu semua bisa. Jangankan memecah orang jadi 5, jadi 100 ya bisa. Bukan berarti orangnya nyawanya 100 sendah. Itu lain lagi. Karomah itu babnya hanya sesekali, tidak terus-terusan. Nanti kalau akhir hayat ya kembali ke fitrah. Jadi itu hanya Allah menunjukkan kebesarannya, bukannya Allah menunjukkan sifatnya, afalnya, zatnya, asma'nya itu melalui manusia. Sifat, asma, zat, sifat, asma, afal, zat, alif, lam, ha, Allah itu kan melalui manusia. Ya maaf, ini bukan ilmu apa-apa, ini cuma sekedar pengetahuan sedikit. Lalu siapa yang mengiksankan sifat Allah kalau bukan khalifah? Khalifah yang dimaksud ini adalah Bani Adam, termasuk para nabi, para rasul, para anbiya, orang-orang soleh. Allah menunjukkan karomah kepada orang itu melalui wali. Itu menunjukkan bukan walinya yang sakti. Allah bisa melakukan apapun. Kalau dilihat di hadis, ya tidak nemu saudaraku. Ini bukan syariat. Ya, ini ada salah satu cerita. Ada seorang wali khutbah Jumat. Kemudian suatu khutbahnya beliau bilang, Tuhan yang kalian sembah itu ada di telapak kakiku. Apa yang terjadi? Karena kita masih terkena hukum syariat, rame-rame di masa dihakimi meninggal. Ya tidak salah yang menghakimi karena tidak tahu, cuman itu sebagai pelajaran, jangan asal suudon. Ada orang soleh, kok kenapa ini dibunuh? Dia bilang Tuhan yang kita sembah di telapak kakinya. Tadi di mana berdirinya? Di situ. Coba digali. Ternyata di bawahnya harta karun. Maksudnya kepala kalian itu loh, isinya ini harta dunia, bukan Allah. Jadi beda penglihatan, mukasafahnya beda, berpikirnya, penglihatannya itu sudah beda antara orang awam dan wali. Jadi jangan disamakan dengan kita. Ya mungkin itu saja sharing dari saya, Mas Pras, Kang Mahesa. Mungkin saya ini youtuber yang receh, tidak ada yang lihat video saya, cuma 1000 orang itu subscribe-nya, dan yang lihat paling pol ya 600, 500, 1000 ya 20-30 orang. Tapi kan kemarin Mas Pras bilang siapa saja boleh sharing, maka saya buat video ini, mudah-mudahan dilihat Mas Pras, atau saya kirimkan linknya ke YouTube-nya Mas Pras, Heri Pras. Nah, salam persaudaraan, ini bukan untuk kita mencari musuh tapi untuk sharing. Tolong dijawab video ini, kata-kata ini. Siapa tahu saya belum tahu ilmu yang saya ketahui, saya bisa tahu dari antum semua. Karena sharing fungsinya bukan mencari siapa yang benar, tapi mencari kebenaran bersama, ya. Sekian, mohon maaf untuk Mas Pras atau Mas Mahesa.
Ana youtuber receh ini, tidak niat pansos, tapi ya kalau mau nanggepi berarti kalian tidak sombong dengan kita ini. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.